Buah ranum banyak yang jatuh, dimakan ulat sisa sembiji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Jumpa lagi dengan Ngopi bersama Asep Tapip di PJ TV Jabar Pisan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad. Jumpa lagi pemirsa dalam acara ngobrol, ya. Ngobrol santai saja tentang iman dan Islam dan pengetahuan yang melingkupinya, ya. Alhamdulillah hari ini kami udah ngundang lagi, ya, yang pernah hadir di sini, tokoh dari Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Buah Batu, ya. Beliau adalah seksi dakwah dan pendidikan. Kemudian juga beliau adalah pengajar juga pendidikan agama Islam di SMP Baitur Rahman. Dan selain itu juga beliau juga pembimbing atau pendamping, ya, haji. Dan alhamdulillah sudah di studio dan kelihatan segar bugar, ya, seperti yang sebelumnya, full senyum dan membawa keceriaan. Assalamualaikum, Tad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Anak istri aman? Aman sentosa. Ya. Oke, silakan disapa pemirsa. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Para pemirsa PJ TV yang Allah muliakan, bersyukur kepada Allah hari ini kita bisa bermuajahah melalui PJ TV ini. Mudah-mudahan pertemuan kita pertemuan yang Allah ridhoi dan insya Allah membawa berkah. Acaranya dalam ngopi. Acara ngobrol perkara iman. Nah, sekarang ngobrol tentang apa nih, Tad? Saya beri kebebasan lah, nggak salah. Masya Allah. Pokoknya apa mau diobrolin, kita obrolin. Panggilan siapa? Dari siapa ini? Kita biasanya dipanggil oleh orang tua, dipanggil oleh teman. Ini mah yang memanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apa? Ketika Allah memanggil. Mari kita bicarakannya. Apa tuh ketika Allah memanggil? Kapan itu Allah memanggil? Luar biasa. Kan ada ketika nih. Betul. Kapan itu? Berbicara tentang ketika Allah memanggilmu dalam tema yang kita angkat pada hari ini, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sering sekali memanggil kita. Bukan hanya sebulan sekali, seminggu sekali, bukan sehari sekali, tetapi setiap waktu Allah memanggil kita sesungguhnya. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil kita itu bisa berarti karena Allah sayang kepada kita, sehingga Allah panggil itu agar kita betul-betul terarah dalam kehidupannya. Bisa saja bahwa Allah memanggil itu dikarenakan karena memang kuota kita sudah habis barangkali. Dalam arti umurnya selesai. Dalam arti umur itu sudah selesai gitu. Dan banyak lagi bentuk-bentuk panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya untuk manggil untuk berbuat ibadah mungkin, ya? Betul. Yang paling terkenal manggil sholat gitu, ya? Manggil sholat. Jadi sehari 5 kali. Sehari 5 kali. Makanya Allah itu sesungguhnya sudah memanggil, anggap saja misalnya kalau panggilan Allah ini adalah panggilan untuk beribadah. Berarti Allah tuh memanggil dalam sehari itu 5 kali. Dalam sehari semalam. Untuk sholat. Walaupun hakikatnya setiap detik Allah tuh memanggil sebenarnya. Dengan hembusan tangan, hembusan nafas, kita menghirup udara juga adalah panggilan Allah. Tetapi agar mudah untuk kita pahami, yuk kita menelaah tentang panggilan Allah yang 5 kali dalam sehari semalam. Subuhnya, zuhurnya, asarnya, maghribnya, dan isanya. Dan bahkan sering orang tuh terlena terhadap panggilan sholat ini. Hayya 'alas sholat, subuh saja anggap. Hayu kita sholat, maksudnya bangun. As-sholatu khairum minan naum. Di beberapa masjid dikumandangkan diingatkan tentang bagaimana bahwa sesungguhnya sholat itu lebih baik daripada tidur. Tetapi bagi orang-orang yang tidak mendengar panggilan Allah, maka tentu bukan dia bangun dari tidurnya, tapi malah semakin ngeringkal di dalam selimut. Jadi salah kedengarannya karena masih tidur, sholat jadi sholat gitu nanaon. Sholat gitu nanaon. Padahal harusnya mah tidak sholat pasti nanaon. Nah, itu dia makanya suka ada nyanyian kan ya, ada nyanyi dari anak-anak. Bukankah kita dipanggil itu 5 kali dalam sehari semalam oleh Allah?
Jangan sampai dengan ada beberapa alasan yang klasik ya barangkali. Sholat subuh kesiangan, sholat duhur kerepotan, sholat asar di perjalanan, sholat maghrib kecapean, sholat isya ketiduran. gitu. Masya Allah. Ini berarti dia tidak menyahut panggilan Allah itu. Bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita agar menjawab panggilan Allah itu. Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi wa lirasulih. Orang-orang. Pemirsa PJ TV gitu. Ketika Allah memanggilmu, jawablah gitu. Stajibu. Ketika Allah memanggilmu, ketika Rasul memanggilmu, jawab gitu. Idza da'akum lima yuhyikum. Karena sesungguhnya kalau kita menjawab panggilan Allah, panggilan Rasul itu terkait dengan apa yang menjadi kebutuhan kehidupan kita di dunia ini. Makanya ada orang yang bilang begini, kenapa sih saya ini sering sholat, tapi kenapa hati ini gelisah, galau, merana, gegana misalnya. Oke. Perbaiki sholatnya. Bagaimana cara menjawab yang 5 panggilan kali Allah? sehari itu kembali panggilan itu sejarahnya apa sih kok jadi adan gitu tuh ya? Itu emang ada perintahnya atau gimana? Adzan itu sesungguhnya adalah seruan untuk mengingatkan umat bahwa sesungguhnya ini sudah waktunya sholat. Dalam sejarah Isra Mi'raj kan memang sesungguhnya bukan 5 kali sebenarnya. Bukan 5 kali. Berapa kali itu? 50 kan? 50 kali, luar biasa itu ya, sampai 50 kali. Tapi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cerita singkatnya, singkat ceritanya, akhirnya Allah berikan kepada Nabi Muhammad 5 kali dalam melaksanakan sholat. 5 kali saja kata Nabi Musa nggak akan mungkin umatmu bisa melaksanakannya. Maka dalam pelaksanaan sholat itu diingatkan, selalu diingatkan selalu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan saking Allah sayangnya, siapapun orang yang menjawab adzan itu belum melaksanakan sholat, baru menjawab adzannya saja, kumandang adzan itu, Allah berikan pahala baginya. Oke, menjawab adanya aja. Menjawab adzannya sholat, apalagi melaksanakan dari apa pesan-pesan moral yang ada dalam pelaksanaan Bahkan ternyata adzan itu. undangan ajakannya, panggilannya bukan untuk sholat saja ternyata. Nah, untuk mencapai kebahagiaan. mencapai kebahagiaan, mencapai kemenangan, mencapai kesuksesan gitu. Hayya 'alal falah. Jadi sangat rugi ya. Sangat aneh gitu kalau orang itu tidak mendekat pada panggilan itu gitu kan. Karena Ada orang bijak bahkan bilang begini, kalau kita pengen menjadi orang hebat, disiplinlah. Minimal disiplin ketika melaksanakan sholat. Sholat subuh tepat pada waktunya, duhur, asar, maghrib, isya pun tepat pada waktunya. Yang dimaksud tepat ini kan bukan pada waktunya, bukan. Tetapi maksudnya adalah awal waktu. Karena kalau misalnya ada anak muda yang sekarang, sholat asar dilaksanakan jam 5:30, ya memang tepat waktu. Tapi bukan itu, bukan afdhalus sholat ala waktu itu harus. Tidak awal waktu. Jadi ketika dapat panggilan itu ya harus segera gitu. Nah itu. Kita lanjutkan ya, segera nanti setelah yang lewat-lewat ini. Silakan yang mau lewat.